السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang besar kepada kita semua. Sampai dengan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan untuk kita menunaikan salah satu ibadah yang agung, yaitu ibadah siam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terkait dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah di dalam dakwah dan manhaj. Dan ini penting untuk kita fahami, apalagi di hari-hari ini kita sangat merasakan betapa banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah, baik itu sengaja disusupkan dan disisipkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam, oleh orang-orang zanadiqah, orang-orang zindiq yang menghancurkan Islam dari dalam, ataupun juga dari orang-orang a'da'ul muslimin, dari musuh-musuh Islam yang sengaja mencemarkan citra Islam dengan memuat atau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang ayat, tentang hadis, tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam agama yang kita cintai ini. Prinsip yang pertama, anna Allah subhanahu wa ta'ala akmala ad-dina wa atamma an-ni'mah. Prinsip yang pertama yang harus kita yakini di dalam agama kita ini, bahwasanya agama Islam adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atamman ni'mah, demikian juga Islam adalah nikmat yang sempurna. Di samping agama ini agama yang sempurna, Islam, dengan kita diberikan Islam oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah nikmat yang sempurna. Betapa banyak yang kita dapati dari kaum muslimin yang hanya mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna, akan tapi dalam realita kehidupan mereka mencampur adukan Islam dengan yang lainnya. Ada yang mencampur adukan Islam dengan budaya, ada yang mencampur adukan Islam dengan tambah-tambahan yang berasal dari agama-agama yang lain. Dan ini dengan sendirinya orang-orang yang sengaja mencampur adukan Islam dengan selainnya yang bertentangan dengan prinsip Islam pada asalnya, namun sengaja diadu-adukan, dicampur-campurkan, ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi yang ada dalam Islam. Ini tidak lain akan menjadi kehinaan bagi orang-orang yang berusaha untuk mencampurkannya. Kenapa? Karena Islam itu sendiri mulia, Islam itu sendiri aziz, Islam itu sendiri sudah sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh ada tambahan-tambahan lagi, tidak butuh ada pengurangan untuk dianggap sesuai dengan yang berada di tempat masing-masing atau di negara masing-masing.
Cukup bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan pula nikmat untuk kalian, dan aku telah meridhai Islam untuk menjadi agama kalian. Ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi sangat nampak hasad, kedengkian mereka terhadap agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan untuk disebarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini mereka mengatakan, "Lau nazalat fina la aqamnal mawaid." Kata mereka orang-orang Yahudi, kalau seandainya ayat ini turun, untuk agama kami, agama Yahudi, tentu kami akan segera mengadakan walimah besar-besaran, karena ini menunjukkan kemenangan. Akan tapi sayang, ayat tersebut turun pada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga hari demi hari hanya lebih nampak kedengkian mereka orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin. Namun perlu kita garis bawahi, kalau orang-orang Yahudi saja sampai berbahagia dan berharap ayat tersebut turun untuk agama mereka, karena dengan ayat ini adalah justice, merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa agama Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama-agama yang lain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya tafsir, beliau mengatakan, "Hadi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah." Bahwa menetapkan kesempurnaan Islam merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla yang paling besar untuk umat ini. Kesempurnaan agama Islam adalah nikmat yang paling besar untuk umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghairih wala ila ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamuhu alaihi. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menyempurnakan agama mereka, agama Islam ini, sehingga kaum muslimin tidak perlu kepada agama-agama yang lain. Kaum muslimin tidak perlu mengikuti tata cara ibadah orang lain, tata cara agama yang lain. Cukup dengan agama Islam ini. Wala ila ghairi nabiyihim, dan juga kaum muslimin tidak butuh dengan nabi-nabi yang lainnya, karena dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyempurnakan, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukup dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi standar utama untuk seorang bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, untuk bisa mendapatkan keselamatan dari adab Allah Azza wa Jal. Cukup dengan mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allah Ta'ala khatimal anbiya wa ba'athahu ila al-insi wal jin, fala halala illa ma ahalla wa la harama illa ma harramah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, karena dengan diutusnya beliau menjadi penyempurna dari semua syariat-syariat terdahulu yang tidak tepat dihapus oleh Allah Azza wa Jal, dan disempurnakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga untuk mendapatkan keselamatan dan keridhaan dari Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan syariat-syariat yang lain, tidak perlu mengikuti kitab suci yang lain,
tidak perlu mengikuti sunnah-sunnah dari nabi-nabi yang lain kecuali yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syariatnya. Oleh karena itu, di samping Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh manusia, seluruh jin. Tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan dari bangsa jin dan bangsa manusia, semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan wa bu'ithu ilan nasi kafah. Ini yang membedakan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Fama min nabiyyin illa wa yub'ats ila qaumi khassah wa bu'ithu ilan nasi kafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan beliau diutus untuk mendakwai kepada semua manusia, semua jin. Sedangkan nabi-nabi terdahulu, walaupun mereka memiliki keutamaan, Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Adam sebagai Abul Bashar, Nabi Musa sebagai Kalimullah, dan lain-lain sebagainya. Setiap nabi punya keutamaan. Sekalipun demikian, tidak ada yang diutus kepada seluruh umat manusia. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk menunjukkan bahwa syariat yang beliau bawa sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tempat dimanapun berada. Seluruh dunia ini kalau melaksanakan syariat Islam maka akan tepat, cocok, sesuai, tidak perlu merevisi Islam, tidak perlu menambahkan syariat untuk Islam. Kenapa? Karena sudah dicocokkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan di semua tempat, di semua waktu. Beda dengan umat-umat atau nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus hanya untuk mendakwahi kaumnya. Di waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Lut. Di waktu yang sama Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Lut. Nabi Lut diutus untuk mendakwahi kaumnya saja. Kalau seandainya dibalik, Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi kaumnya Nabi Lut, atau Nabi Lut mendakwahi kaumnya Nabi Ibrahim, tidak akan cocok syariat yang mereka bawa kalau diterapkan pada kaum yang berbeda. Beda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan wa bu'ithu ilan nasi kafah arabihim wa ajamihim. Aku diutus kepada seluruh umat manusia, yang ajam, yang Arab, yang bukan Arab, semua. Siapa yang hidup ketika Nabi SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka wajib untuk mengikuti dakwah Nabi SAW. Sampai-sampai beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin wala majusiyyin yasma'u bi walam yattabi'ni illa kana min ahli nar. Tidak ada seorang Yahudi, tidak ada seorang Nasrani, tidak ada seorang Majusi yang mendengarkan dakwahku kemudian dia tidak mengikutiku sampai meninggal, maka ketika dia meninggal dia akan menjadi penghuni neraka, meninggal dalam kondisi kafir kepada Allah Azza wa Jalla, kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala halala illa ma ahallah. Maka tidak ada sesuatu yang disebut makanan halal, pekerjaan halal, ya, kecuali yang dihalalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harramah. Dan tidak ada sesuatu yang disebut dengan haram melainkan yang diharamkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada yang disebut dengan bagian dari agama Islam, tidak ada yang disebut dengan akidah Islam,
tidak ada yang disebut dengan syariat Islam, tidak ada yang disebut dengan ibadah di dalam Islam kecuali yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, demikian juga Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah falaysa bi'ibadah. Kalau ada satu amalan yang orang meyakini itu ibadah tapi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan ibadah. Karena yang dilakukan oleh para sahabat disaksikan dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan rekomendasi kepada mereka tentang akidah mereka, tentang ibadah mereka. Itu jaminan dari Allah Azza wa Jalla dan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi. Dan semua yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Tidak ada berita bohong, tidak ada berita dusta, tidak ada berita hoax yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang disebut dengan hadis palsu, itu min sun'il bashar. Itu yang dibuat oleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik karena kedengkian mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau karena kebencian mereka, atau karena mereka ingin disebut atau dianggap masuk dalam kategori umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi tidak pernah menyebarkan kedustaan. Tidak pernah mengajarkan kedustaan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan iyyakum wal kadzib. Iyyakum wal kadzib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhilah kalian dari kedustaan. Kalau beliau mengharamkan kedustaan, maka tidak mungkin ada di dalam syariatnya yang beliau sebarkan, yang beliau ajarkan, yang beliau dakwahkan kepada umat ini dengan kedustaan, tidak ada. Ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah duduk bersandar, kemudian beliau duduk tegak sambil beliau mengatakan iyyakum wazzur, jauhilah kalian dengan segala sesuatu yang bersifat dusta, entah itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Kama qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu yang semuanya jujur, yang semuanya sesuai dengan realita, wa adlan, dan hukum-hukumnya adil. Berita-berita yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau sampaikan dengan kedustaan, melainkan berasal dari wahyu yang diwahyukan. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumbernya adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah sudah menetapkan informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala sidqan, semuanya tepat, semuanya sesuai dengan kenyataan, semuanya adalah kejujuran sesuai dengan hakikatnya. Sidqan fil akhbar, kalau berbicara tentang informasi yang datang dari Allah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya jujur sesuai dengan fakta. Oleh karena itu ketika orang-orang musyrikin menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau menyampaikan bahwa beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
datang ke Masjidil Aqsa dalam satu malam dari Masjidil Haram, kemudian dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit 1, 2, 3 sampai dengan ke langit yang ke-7. Itu semua hak. Dan Nabi SAW memberitahukan dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang beliau lihat, sehingga disebut oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, Nabi SAW sejak beliau belum diangkat menjadi seorang rasul pun sudah mendapatkan gelar Al-Amin, dipercaya karena berita-berita yang beliau bawa selalu sesuai dengan kenyataan. Walihada qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku kepada kalian, dan aku meridai Islam menjadi agama kalian. Farduhum antum li anfusikum. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menekankan, maka ridalah Islam yang mengatur hidup kalian. Ridalah Islam menjadi agama kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha Islam menjadi agama kalian kaum muslimin, beliau menekankan, Ibnu Katsir rahimahullah menekankan, farduhu antum li anfusikum. Maka ridalah kalian agar kalian menjadikan Islam sebagai agama kalian, yang mengatur hidup kalian, yang menata hidup kalian, yang membimbing hidup kalian. Kenapa? Karena itu nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Banyak orang yang sering mendengar ayat ini, bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan ayat ini, menyempurnakan agama Islam, dan telah menyempurnakan nikmat untuk kaum muslimin, dan telah ridha Islam untuk menjadi agamanya kaum muslimin. Akan tapi sangat disayang, di dalam realita kehidupan banyak orang-orang yang lebih memilih dalam hal muamalat dengan menggunakan cara muamalatnya, transaksi-transaksi jual belinya orang-orang sekuler. Demikian juga sebagian orang lebih senang untuk hidup dengan gaya hidupnya orang-orang sekuler yang tidak mau diatur oleh Islam. Padahal dia membaca, dia hafal, dia tahu ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maknanya ayat ini Allah Azza wa Jalla ingin menekankan kepada kaum muslimin, farduhu antum li anfusikum. Ridalah kalau Islam yang menjadi agama kalian. Ridalah kalau seorang muslim diatur, dibimbing, diarahkan hidup sesuai dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tatanan Islam. Ini makna yang harus kita fahami dari kalimat waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ad-din alladhi ahabbahu Allah wa radiyahu. Karena agama Islam ini agama yang sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah ridha. Wa ba'atha bihi afdalar rusul al-kiram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak mengamanahkan syariat Islam ini untuk didakwahkan oleh Nabi Nuh. Tidak mengamanahkan syariat Islam ini untuk didakwahkan oleh Nabi Ibrahim. Allah tidak mengamanahkan agama Islam, syariat Islam ini didakwahkan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, tapi Allah pilih Nabi yang terhormat, Nabi yang paling mulia dari semua para Rasul dan Nabi adalah Nabi Muhammad SAW, yang diamanai oleh Allah Azza wa Jal mengajarkan, mendakwahkan agama ini supaya agama ini menjadi pedoman di dalam hidup seorang muslim, menjadi acuan di dalam hidup seorang muslim,
apapun yang ditetapkan oleh Islam, ridhalah, terimalah, karena itu nikmat yang besar. Sangat bodoh sekali ketika seorang muslim diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla bahwa agama Islam, aturan Islam ini menjadi nikmat yang paling besar, agama yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian memilih yang lain. Memilih yang lain yang belum jelas. Bahkan yang ada yang bertentangan dengan Islam pasti dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Karena konsekuensi Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam sebagai agamanya kaum muslimin, berarti Allah benci. Allah tidak ridha dengan aturan dan acuan yang lain kalau menjadi agamanya kaum muslimin. Kalau kita mengamalkan cara beragamanya, cara ibadahnya, cara transaksinya orang-orang sekuler, Allah enggak ridha. Allah akan membenci. Kalau kita melakukan berarti kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi makna yang terkandung di dalam ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka bagi seorang muslim, ya, hendaknya pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena nikmat Islam yang besar ini. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, makna aku sempurnakan untuk kalian nikmat untuk kalian dari nikmatku. Itu artinya dengan seorang memeluk agama Islam, siap diatur dengan Islam, itu sudah cukup nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diakui. Di zaman Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, di zaman Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, pernah ada seorang Yahudi yang menjual minyak. Dia berkeliling dari satu gang ke gang. Dia panggul minyak tersebut. Dari satu rumah ke rumah dia tawari, kemudian bertemu dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah yang sedang menunggang kudanya. Kemudian dia mengatakan, alangkah nikmatnya hidup kalian wahai kaum muslimin. Alangkah nikmatnya hidup kalian wahai kaum muslimin. Di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Di dunia kalian mulia dengan Islam, dan di akhirat kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kami di dunia seperti ini, hina dina, jual minyak keliling, itu pun tidak ada yang laku-laku, dari pagi sampai sore hanya capek saja. Nanti di akhirat kami akan disiksa. Itu pengakuan dari orang-orang Yahudi. Itu pengakuan dari orang-orang Yahudi. Mereka merasa hina dengan hidup di dunia, toh nanti mereka pun di akhirat akan disiksa dan menjadi penghuni neraka. Sekalipun demikian, lihat bagaimana orang Yahudi itu tetap beragama Yahudi walaupun tahu mereka hina dan mereka akan disiksa dalam neraka. Walaupun mereka tahu akan disiksa dalam neraka selama-lamanya. Tapi di situ menjadi pelajaran untuk kita sebagai kaum muslimin. Kita yang sudah diberi agama Islam yang mulia ini harusnya kita bahagia, diatur oleh Islam, disuruh sholat 5 waktu, diperintahkan untuk ibadah siam, diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, diperintahkan untuk menjaga hijab, diperintahkan untuk birrul walidain, dilarang melakukan riba, dilarang judi, dilarang minum khamr, dilarang dengan larangan-larangan yang ada dalam Islam. Harusnya kita bahagia dengan itu. Harusnya kita merasa mulia dengan aturan Islam itu. Ayat ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, memberikan keyakinan kepada kita harus merasa mulia dengan Islam. Jangan terbalik. Sebagian orang merasa ketika Islam menetapkan yang wajib, ini kewajiban-kewajiban dalam Islam harus begini, harus begini, harus begini,
ini dilarang dalam Islam, perbuatan ini dilarang, ini haram. Jangan merasa kemudian, wah kalau jadi orang muslim semuanya dilarang, susah deh hidup sekarang. Mau seperti ini dilarang, seperti ini dilarang. Keliru cara berpikir yang demikian. Allah Azza wa Jalla sudah menyampaikan dengan Islam itu nikmat yang besar. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menyengsarakan. Kami tidak menurunkan Islam, tidak mengajarkan Islam untuk membuat kita sengsara. Justru Allah Azza wa Jalla ketika menetapkan kewajiban itu, tandanya di balik kewajiban itu ada kebaikan. Ada maslahat yang nanti akan kita peroleh, yang akan bisa kita nikmati di dunia dan akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang satu larangan, itu karena di balik itu ada banyak bahaya-bahaya yang akan timbul, bahaya-bahaya yang akan dirasakan kalau diterjang, kalau dilakukan larangan-larangan tersebut. Kalau seorang memaksakan untuk melakukan perbuatan dosa, pasti di balik perbuatan dosa itu ada syu'm, ada dampak negatif, ada bahaya, ada kerugian yang pasti akan menimpa pada orang melakukannya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ketika menafsiri firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, beliau mengatakan, idza qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tunha anhu. Kata beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, apabila Allah mengucapkan di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu baik-baik, fa'ar'iha sam'ak, dengarkan baik-baik, cermati baik-baik, fa innahu khairun tu'maru bih. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalaupun isinya adalah perintah, pasti di situ perintah untuk mendapatkan kebaikan. Di balik perintah itu ada kebaikan yang kita diperintahkan untuk mendapatkannya. Au syarrun tunha anhu, atau keburukan yang kita dilarang untuk menerjangnya. Kita dilarang untuk melakukannya. Kalau melakukan yang haram, pasti akan timbul bahaya, akan muncul kerugian yang dirasakan oleh orang yang melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu ardahu, fama min khairin illa wa qad dalla ummatahu ala dhalik. Tidak ada kebaikan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan, mengajarkan, memerintahkan kita untuk melakukannya supaya mendapatkan kebaikan itu. Fama min syarrin illa wa qad naha wa hadara ummatahu anhu. Dan tidak ada keburukan melainkan Nabi SAW sudah melarang dan memberikan warning supaya tidak melakukannya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Islam agama yang sempurna, Islam agama yang mendatangkan banyak manfaat untuk pemeluk-pemeluknya, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul yang paling mulia, wa anzala bihi asyrafa kutubih, dan bahkan dicantumkan syariat Islam dicantumkan pada kitab yang paling mulia, yaitu Al-Qur'an. Wa qala Ali ibn Abi Talhah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa huwal islam, akhbarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu akmala lahumul iman. Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat tadi, yaitu pada hari ini, al-yawma akmaltu, yaitu pada hari Arafah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, surat Al-Maidah ayat 3, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, wahwal Islam, yaitu agama Islam, yaitu agama Islam yang Allah Azza wa Jalla telah memberitakan kepada nabinya
dan orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla akmala lahumul iman. Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan untuk mereka keimanan. Telah menyempurnakan mereka keimanan, fala yahtajuna ila ziyadatin abadan. Sehingga tidak perlu ada tambahan dalam agama ini, apapun tambahannya. Dalam masalah akidah sudah cukup dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah ibadah sudah cukup dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu ada tambahan-tambahan lain. Sehingga seharusnya seorang muslim dengan Islam, dengan aturan Islam, dengan hukum Islam, dengan adab Islam, harusnya merasa mulia. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan kenikmatan untuk kaum muslimin. Dan bukan cuma itu, wa raditu lakumul Islam dinan. Allah ridha ketika Islam menjadi agama kalian kaum muslimin. Wa qad atammahu Allahu fala yanqusuhu abadan. Karena Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak butuh dengan adanya tambahan, juga tidak akan dikurangi, karena dengan turunnya ayat ini berarti sudah sempurna. Tidak ada pengurangan lagi, tidak ada yang dinasakh lagi setelah turunnya ayat ini. Wa qad radiyahu Allahu fala yaskhatuhu abadan. Allah Azza wa Jalla telah ridha dengan yang sudah diturunkan menjadi bagian dari agama Islam, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan benci dengan orang yang melakukannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, fad-dinu ma tufiya anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad kamul wa sara alaihi ashabuhu ridwanullahi alaihim. Maka yang disebut dengan agama Islam ini adalah semua yang diajarkan, yang ditunjukkan, yang dicontohkan, yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah sempurna. Demikian juga para sahabat-sahabatnya, mereka telah mengamalkan terlebih dahulu dibanding dengan yang lain-lain. La halala illa ma ahallah, wa la harama illa ma harramah. Tidak ada yang disebut dengan sesuatu yang halal kecuali halal melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada benda-benda, perbuatan-perbuatan, adat istiadat ataupun yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kaidah-kaidahnya. Tinggal diterapkan saja, sesuai atau tidak sesuai. Wala harama illa ma harrama, dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataannya segala sesuatu yang haram, perbuatan yang haram itu jauh lebih sedikit dibanding dengan yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala syara'a illa ma jaa'a bihi, dan tidak ada yang disyariatkan kecuali yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman zada fihi aw anqas aw harraf faqad iftara 'ala Allahil kadhib. Maka tidak ada yang menambahkan, memasukkan segala sesuatu amaliyah ke dalam agama ini, atau mengurangi atau merubah, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah sebagai seorang muslim merasa nyaman dengan Islam, senang dengan Islam, merasa mulia dengan Islam. Justru dengan Islam akan menjadi seorang yang bisa dekat dengan Allah, bisa meraih cita-citanya, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, ketika seorang muslim memilih yang lain, baik itu dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, itu justru akan semakin dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktunya sudah mendekati maghrib, maka kami cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.